Here we go. Halo guys, di video kali ini saya akan membuat konten tutorial service inverter EGS PSW yang low frag. Ini inverter yang pernah saya buat hampir 2 tahun yang lalu nih ya, Desember 2020. Kemarin rusak. Saya lihat itu bagian EGS nya itu ICIR 2113 nya meletus satu. Ini bagian yang SPBM ini rusak, jadi nanti akan saya ganti dan komponen mana yang harus dicek sebelum mengganti IR2113 nya. Nanti saya menggunakan osiloskop serta voltmeter untuk mengeceknya. Untuk tahap pertama itu bisa kita coba dahulu modulnya ini apakah bisa atau belum. Tapi sebelum mencoba rangkaian inverternya itu harap dipastikan kalau MOSFET-nya tidak short. Jadi untuk MOSFET yang bagian IC ini, yang lari ke IC ini, itu bisa dicopot dahulu untuk mencoba modulnya. Kalau kit ini itu ada yang jebol ya, ada yang jebol satu, tapi diberi tegangan DC 24 volt dia masih bisa. Jadi ini langsung saya coba saja. Kita masukkan modulnya. Kemudian inputnya diberi tegangan DC. Karena inverter ini 24 volt, jadi ya diberi tegangan 24 volt. Untuk inputnya saya ambil dari DC power supply saya yang kemarin. Videonya ada di channel saya. Dan kita set outputnya di 24 volt, kemudian OVP nya sama di 25 volt saja, ampernya kita set di 2 ampere, I nya sama 2 ampere, dan langsung saja kita nyalakan. Nah, ini sudah menyala, harusnya terbaca 0,07 ampere. Jadi ini belum aktif. Pertama kali kita cek dahulu tegangan yang masuk di ICIR. Untuk promennya bisa ditaruh di tegangan main dan plusnya di kaki 11 9 10 11. Nah, di kaki 11 itu 5 volt ya, di 11 5 volt DC. Ini juga sama, ini 5 volt DC. Kemudian dan kaki 3 itu sekitar 12 volt DC. Nah, ini masih ada ya tegangannya, berarti tegangan sudah masuk di ICIR nya. Tegangan IC EG nya itu ada di pin 26 ya, di sini itu sudah masuk 5 volt ya. Ini sudah masuk 5 volt, dan di sini 12 volt. Di pin 3 tadi 12 volt, di pin 11 itu 5 volt. Oke, sebelum lanjut videonya saya akan berbagi tips bagaimana cara order PCB di JLC PCB serta order SMT Assembly Service. Apa itu SMT Assembly Service? Yaitu layanan pemesanan cetak PCB beserta penyolderan komponen SMD, di mana pengerjaannya sangat cepat karena menggunakan robot untuk proses pemasangan maupun penyolderan komponen SMD, sehingga kualitasnya pun juga sangat bagus. Saya sendiri juga sudah sering menggunakan layanan SMT Assembly ini untuk pembuatan kit yang menggunakan komponen SMD seperti ini. Selain itu juga menghemat waktu karena proses yang cepat dari JLC. Misal kalau kita pasang dan solder sendiri komponen SMD yang segini banyaknya serta ukuran yang kecil-kecil, pasti menyita waktu untuk memasang dan melakukan penyolderan. Untuk cara pemesanan juga mudah. Seperti biasa, kita upload dulu file Gerber yang akan dicetak, kemudian pilih SMT Assembly, lalu klik confirm, pilih BOM file atau file komponen list, kemudian tambahkan file CPL, kemudian klik next. Berikut daftar list komponen yang diorder, lalu tampil PCB
beserta komponen SMD yang terpasang. Kemudian klik Save to Cart. Selesaikan pembayaran seperti melakukan pembayaran untuk cetak PCB. Oke, kita lanjut lagi. Lanjut kita cek input Hinlin menggunakan oscilloscope. Probe ground ke tegangan min, langsung ke pin IC Hin dan Lin IR2113. Pin high in-nya itu ada di pin 12 di sini. Untuk settingan oscilloscope-nya, temper diff-nya bisa di-set di 5 volt. Kemudian temper diff-nya di 1 mikrosecond. Oke, langsung kita colokkan lagi ke pin 12. Untuk kopling probe-nya bisa di-set di AC. Tadi terlalu kecil ya, temper diff-nya kita set di 10 mikrosecond. Kita colokkan lagi. Nah, ini pin 12. Ini sudah keluar SPWM-nya ya. Kemudian untuk low in-nya ada di pin 14. Low in, ini high in dan ini low in. Nah, seperti ini. Ini bisa dipastikan outputnya EGS masih normal ya. Ini akan saya coba menggunakan 2 probe di input Hin dan Lin. Volt per diff-nya kita set sama di 2 volt. Kita taruh vertikal posisinya di tempat yang berbeda seperti ini. Yang biru low in dan kuning high in. Nah, seperti ini bentuk sinyal SPWM-nya. Jadi seperti itu input high dan low in-nya. Oke. Kalau kita cek menggunakan avometer, itu bisa menggunakan voltmeter DC atau AC ya. Ini saya menggunakan voltmeter DC di input Hin atau Lin. Di pin 12 itu terbaca 2,2 volt DC ya. Dan 14 sama 2,2 volt DC. Kalau AC-nya, kalau AC di pin 14 sekitar 2,3 dan 14 sekitar 2,3 sama ya. Dan ini yang masih normal sama 2,4 dan lainnya 2,3 atau 2,4 saja. Kalau tidak ada sinyal PWM di input Hinlin-nya, itu biasanya terbaca 0 volt ya. Ini akan saya coba teskan. Ini saya punya modul EGS yang rusak. Ini kalau tidak ada sinyal PWM-nya itu terbaca 0 volt ya, terbaca 0 volt di input Hin maupun Lin-nya. Oke, ini modul yang rusak. Kemudian langsung saja kita cek outputnya. Di sini outputnya terbaca 0 volt ya. Di sini high-nya terbaca 12 volt. Di sini 17 volt. Ini yang masih normal. Dan low-nya terbaca 6 volt. Low output, high output. Ini yang rusak terbaca 0 volt. Dan di sini high outputnya terbaca 12 volt. Kalau yang masih normal, high output terbaca 17 volt di input 24 volt DC ya. Input supply inputnya, low outputnya terbaca 6 volt di sekitar segitu. Lanjut nanti kita ganti IC IR nya, IC IR 2113 nya. Kalau inputnya itu input Hin dan Lin IC IR nya ini tidak ada, itu bisa dicek TR ini, 4 TR ini dicek apakah short
atau juga IC-nya, IC EG-nya ini yang rusak. Kalau tidak keluar PWM ataupun SPWM-nya, jadi bisa dipastikan ini keempat TR ini rusak. Jadi output BM-nya itu sama ya, sekitar 2,3 voltan, 2,2 sampai 2,4 volt. Bisa dicek di basis. Kalau di outputnya kolektor ini tidak keluar, dicek di basis. Kalau itu ada tegangannya, bisa dipastikan TR-nya rusak. Kalau di basisnya itu enggak ada, dicek atau diganti IC EG 8010 nya. Karena ini masih ada sampai input HIN dan LIN, jadi bisa langsung kita ganti IC R2113 nya. Tapi sebelum mengganti, cek juga diode bootstrap ini masih normal atau tidak. Dan sebelum memasang itu juga harus dicek ini totem serta MOSFET yang ada di jalur IC IR yang rusak. Karena nanti kalau ini short terus modulnya dipasang, itu bisa menyebabkan IC IR nya rusak lagi. Kita ganti dahulu IC IR2113 nya. Teman-teman bisa mencari part original di utisort.net. Di utisort.net ini terdapat banyak sekali komponen dan pastinya berkualitas. Mulai resistor, kapasitor, IC logic, kabel-kabel, dan ada banyak sekali komponennya di sini. Saya sudah sering beli komponen di sini. Komponennya juga berkualitas dan pengirimannya pun cepat. Pembayaran bisa menggunakan kartu kredit atau PayPal. Bagi teman-teman yang kepengen beli di utisort.net, bisa langsung kunjungi linknya atau cek di deskripsi. Oke, kita lanjut lagi. Ini akan saya lepas dahulu IC-nya menggunakan blower. Saya kasih flux. Ini akan saya isolasi supaya tidak geser-geser saat melepas IC maupun menyolder IC-nya. Ini kedua IC akan saya lepas dan saya ganti IC yang baru saja. Dan ini nanti saya menggunakan IC IR2113. Ini copotan bekas SMPS dan kayaknya lebih bagus ya. Semoga nanti bisa. IR-nya sudah saya ganti dan pastikan ini sudah oke solderannya. Dan sebelum memasang, kita cek dahulu totem dan juga MOSFET-nya apakah ada yang short di tadi ya, yang IC IR yang rusak.
Oke teman-teman, ini tadi sudah saya ganti juga, dan ini sudah saya coba tadi sudah bisa, dan ternyata 2 MOSFET jebol ya, 2 MOSFET jebol, dan 1 set totem BD139 dan 140 jebol. Itu sudah saya ganti, serta air gate nya ada yang gosong, saya ganti juga air gate serta diode 1N5819. Dan tadi juga saya ganti lagi, ternyata ICR yang saya pasang di sini itu rusak juga, terus saya ganti. Tadi itu sempat short, dan lampu indikator EGS nya tidak menyala. Jadi satu ICR ini short bagian VDD nya, otomatis lampunya juga tidak akan menyala. Terus ini sudah saya ganti lagi, dan ini sudah bisa ya, sudah bisa menyala. Kita coba. Ini sudah menyala. Ini tegangan inputnya ini 24 volt, tegangan inputnya 24 volt. Outputnya sudah 221 volt. Ini bisa di set di trimpot ini, volt adjust untuk output. Dan tadi juga saya ganti trafonya saya ganti dengan yang lebih besar, dan ini tembaganya atau lilitannya sudah agak gosong ya, jadi saya ganti saja dengan trafo yang baru. Ini bekas copotan UPS. Ini sudah oke. Ini saya tes menggunakan lampu AC 220. Nah, sudah menyala. Arusnya terbaca, arus input terbaca 2,8 ampere. Atau daya keluarannya sekitar 70 watt. Sedangkan ini lampu 40 watt. Lampu 55 watt. Jadi segitu saja untuk perbaikan kit inverter EGS 002 yang versi low freq atau menggunakan trafo besi. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe. Terima kasih.